Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa hati-hati bagi Anda yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan pasca ditemukannya kasus COVID-19 di Indonesia. Orang sakit yang seharusnya menggunakan masker dan masker saat ini justru langka dan kalaupun ada di pasaran harganya naik 10 kali lipat. Begitu juga dengan cairan antiseptik yang juga langka dan harganya pun mahal. Nah, Prime Talk malam hari ini akan menghadirkan Stop Cari Untung dari Corona. Dan memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun masker, terutama ini masker, dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hati-hati, ini perlu saya peringatkan. Kalau orang menimbun masker dengan niat mencari keuntungan pribadi, kemudian menimbun masker lalu dijual dengan harga mahal, ya tentu itu akan ditindak karena itu mengacaukan, ya. Bisa dicari pasal-pasal pelanggarannya, pasal-pasal pelanggarannya itu. Polisi menggerebek sejumlah tempat penimbunan masker pemirsa hingga saat ini setidaknya ada 5 tempat yang digerebek oleh polisi. Kita akan lihat bersama-sama, salah satunya adalah di kota Semarang, Jawa Tengah, di mana polisi menangkap 2 orang di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang yang menimbun masker serta cairan antiseptik. Nah, dari tangan mereka atau dari tangan tersangka, polisi menyita 8 box masker kesehatan dan juga 13 kardus cairan antiseptik. Ini baru dari Semarang. Kemudian kita akan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana polisi menggagalkan pengiriman sekitar 200 box berisi ribuan masker yang pelakunya adalah 2 oknum mahasiswa dari kampus swasta di Makassar. Nah, masker tersebut adalah pembelian dari mereka berdua dari apotik di seluruh Makassar, Goa, dan Takalar. Rencananya mereka akan mengirimkan atau menjual masker ini ke New Zealand, Selandia Baru, dan keuntungan yang mereka dapatkan diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Kemudian kita akan ke Jakarta. Di Tanjung Duren, pemirsa, polisi menemukan 358 box masker dalam penggerebekan di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Jakarta. Pelakunya adalah mahasiswi berusia 19 tahun. 1 box Anda bayangkan dijual 300 hingga 350 ribu rupiah. Padahal di saat harga normal 1 box masker hanya dijual 24 ribu sampai dengan 30 ribu rupiah. Kita akan bergeser ke Tangerang, Banten. Polisi juga menyita total 287 karton. Ini berisi 574 ribu. Anda bayangkan 574 ribu lembar masker. Nah, polisi memeriksa pemilik barang dan pemilik gudang. Lokasinya di PT MJP Kargo nomor 88 di Jalan Marsekal Surya Dharma, Tangerang. Per boxnya masker ini dijual dengan harga fantastis Rp214.000 hingga Rp360.000. Total kalau misalnya kita hitung dalam satuan box ada 11.480 box di sini. Nah, informasi yang terbaru adalah di Menteng dan juga Ciracas di Jakarta, pelaku diduga mengedarkan masker ilegal tanpa izin. Ada 2 pelaku di sini dengan barang bukti sekitar 60.000 masker. Sekarang kita bisa tahu kenapa masker begitu langka di pasaran dan harganya pun melambung tinggi dikarenakan spekulan-spekulan yang ditangkap polisi ini. Dan kita akan cari tahu nanti seperti apa komitmen polisi untuk terus memburu oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini. Namun terkait dengan penimbunan masker ada sanksinya, ada hukumannya. Kita akan melihat bersama-sama apa sanksi bagi mereka yang menimbun masker. Salah satu ancamannya adalah pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan juga denda 50 miliar rupiah. Tidak hanya soal hukuman pemirsa, tapi yang menjadi pertanyaan adalah di mana sebenarnya rasa kemanusiaannya ketika banyak orang yang membutuhkan. Di tengah ancaman virus berbahaya, justru mereka mengeruk keuntungan pribadi dengan menimbun dan juga menjual masker serta antiseptik dengan harga yang berkali-kali lipat tingginya begitu. Pemerintah di satu sisi juga memastikan bahwa ketersediaan masker, ketersediaan antiseptik akan terjaga di pasaran. Kita akan melihat Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dia memastikan harga masker dan antiseptik normal dan ada ketersediaannya. Sehari orang hanya boleh beli di apotik Kimia Farma 2 masker
Dan dengan 1.300 outlet Kimia Farma di seluruh Indonesia, Kimia Farma menurut Erick menyediakan 4.000 masker per hari di seluruh Indonesia. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan bahwa stok bahan pangan juga aman di pasaran, mulai dari beras dan juga kebutuhan pokok lainnya, bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok ini aman sampai dengan Lebaran Mei nanti. Kita tahu bahwa panic buying yang terjadi di lapangan tidak hanya soal masker, tidak hanya soal antiseptik, tapi juga makanan khususnya beras dan juga mie instan serta multivitamin. Sementara Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit mengingatkan para pedagang ataupun distributor untuk tidak menimbun masker. Nah, dia juga mengatakan bahwa dia akan menurunkan jajarannya di tempat perbelanjaan seperti pasar, swalayan, mal untuk mengatasi atau memantau aksi panic buying ini. Nah, sidak ke pasar dan distributor pun akan terus dilakukan untuk mencegah spekulan menimbun dan juga menyembunyikan barang. Nah, saya akan mengajak Anda untuk sekarang bergabung dengan Yunia Harsari dari dia ada di Jakarta terkait dengan penimbunan masker di sana. Yunia, bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Yunia. Yunia, selamat malam. Ya, Rory, selamat malam. Yunia, apa informasi terbaru dari lokasi penggerebekan polisi terkait dengan penimbunan masker di sana? Ya, Rory, bisa disampaikan bahwa tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, anggota Polsek Senen datang ke lokasi tempat saya berada saat ini untuk mengecek informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait adanya penjualan masker dari rumah yang ada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini. Namun kemudian beberapa saat kemudian ada jajaran dari Polres Metro Jakarta Pusat yang juga merapat ke lokasi dan kemudian mengecek lebih jauh ke dalam rumah ini dan ditemukan ada proses pembuatan masker yang belakangan diketahui tidak mengantongi izin. Dan yang tadi disampaikan juga dari pihak kepolisian kepada awak media bahwa dari pelaku sendiri tadi yang ditemui oleh polisi di lokasi tidak mengaku ada proses produksi di dalam sini dan mereka mengaku akan membagikan masker ini secara cuma-cuma kepada masyarakat. Namun tidak percaya begitu saja, kemudian jajaran kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu naik ke lantai 2 rumah ini dan kemudian menemukan ada 12 karyawan yang tengah membuat masker tanpa izin yang bisa dikatakan ini adalah masker ilegal. Dan kalau bisa disampaikan di sini, Rory, di belakang saya ada tumpukan berwarna putih. Ini adalah bahan-bahan baku yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Ini ada kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat masker, lalu kemudian ada tali masker, ada lem, dan tadi selain dari bahan-bahan yang sudah ada di sini, tadi pihak kepolisian juga telah mengamankan 5 dus besar yang berisi ribuan masker. Kalau ada 5 ini bisa dikatakan ada sekitar 5.000 lebih masker yang sudah siap untuk dipasarkan dan ada 1 dus lagi yang ini sudah hampir jadi, tinggal memasang tali maskernya saja. Seperti apa sebenarnya kronologi dan juga informasi yang dimiliki oleh kepolisian dalam penggerebekan pada sore hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat di sini, Bapak Heru. Pak, boleh disampaikan dari informasi awal sebelum penggerebekan ini, jadi proses produksi di sini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Ya. Ayo kami awali yang awalnya kita mendapatkan informasi bahwa ada penjualan. Setelah kita masuk ternyata bukan penjualan, bahkan mereka memproduksi. Baik. Memang produksi ini kita bisa belum katakan berapa lama dia produksi, tetapi ada barang-barang benda-benda yang sudah siap edar, siap dijual itu ada sekitar 5 dus. Dari hasil tappingan komunikasi pemilik HP, pemilik ini, ada mereka sudah melakukan penjualan dan mau transaksi. Nah ini barang-barang inilah yang akan jadikan dia untuk diproduksi kembali atau melanjutkan produksinya. Setelah kita tanya, dia tidak punya izin produksi, tidak ada. Oke, baik. Pak, ini kan bahan baku banyak sekali. Ya. Ada hitungan kasar mungkin dari Polri, ada berapa banyak masker yang bisa digunakan yang mungkin ini juga merugikan karena tidak jelas higienis atau tidak, dan berapa keuntungan yang mungkin mereka peroleh setelah menjual masker-masker ini? Baik, Mak. Jadi ini adalah bahan melbon yang digunakan untuk membuat masker atau bagian dalamnya masker. Satu gulung ini bisa untuk membuat sekitar 2.500 masker. Ya. Dan saat ini ditemukan kurang lebih 138 isi 5 atau 190 bal seperti ini. Sehingga kurang lebih ini bisa
apabila dijual dalam beberapa percakapan 2,5 juta untuk 5 box, artinya kurang lebih sekitar keuntungan 4,7 miliar. Oke, 4,7 miliar rupiah. Nah tadi Pak, sudahkah didapatkan informasi dari pelaku ini akan dijual kemana? Apakah menggunakan kanal online atau dijual ke sejumlah pasar atau mungkin apotik di Jakarta? Kalau sekarang ini kita baru melihat dari HP dia perorangan. Namun kita masih butuh waktu untuk pemeriksaan karena ini belum kita periksa secara detail, termasuk karyawan-karyawannya dan hasil percakapan dari antara karyawan maupun pemilik maupun dengan yang di luar, ini kita belum bisa pastikan. Mohon waktunya, kita masih proses untuk pemeriksaan. Mungkin setelah pemeriksaan kita akan bisa berikan yang lebih update lagi. Oke, tadi kan tidak mengantongi izin artinya ilegal ya Pak. Nah tapi kalau dilihat sekarang mereka dapat bahan baku ini dari mana Pak? Atau ada pabrik lain yang mungkin berafiliasi dengan para pelaku ini? Ya, kalau keterangan si pemilik, dia tidak hanya di sini hanya finishing. Dia punya pabrik di Tangerang. Sekarang ini tim kami menuju ke Tangerang beserta pemiliknya untuk memastikan percetakan yang ada di sana, nyatanya dia finishingnya di sini. Kalau bahan dasarnya sendiri pengakuan pemilik mereka impor karena ini tidak bisa diproduksi di Indonesia, dia impor dari luar. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Susatyo dan juga jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Nah Rory, informasi yang kami peroleh tersangka ini juga sekarang sudah dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih jauh atau dimintai keterangan lebih jauh terkait seperti apa proses pembuatan dari masker ilegal ini. Kembali ke Anda, Rory, di studio. Yuni Harsari, terima kasih. Bila terbukti bersalah, kita harapkan hukuman yang seberat-beratnya untuk para pelaku di sana. Terima kasih, Yunia. Pemirsa, kita akan kemudian mengkonfirmasi lebih jauh dengan Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk. Menimbun masker dengan niat mencari keuntungan pribadi, kemudian menimbun masker lalu dijual dengan harga mahal, ya tentu itu akan ditindak karena itu mengacaukan, ya. Bisa dicari pasal-pasal pelanggarannya itu bisa melanggar hukum ekonomi, bisa macam-macam, bisa dicari lah ya. Tetapi kalau orang menimbun masker, membeli masker untuk dibagi, tentu itu akan lain. Karena gini, di dalam hukum pidana itu ada dua unsur. Satu ada perbuatannya, yang kedua ada mens reanya. Perbuatan sama-sama menimbun masker. Itu perbuatan. Sama-sama sebuah fakta. Tetapi mens reanya mungkin berbeda. Yang satu ingin menolong, yang satu ingin mencari keuntungan. Sehingga berapapun orang harus beli karena dalam keadaan panik. Nah itu yang ditindak oleh polisi. Saya kira polisi sudah proporsional melakukan itu. Saya akan langsung ke Pak Asep, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri. Pak Asep, ini awal mula dari aksi-aksi penimbunan ini terbongkar. Seperti apa, Pak? Ya, seperti kita tahu, setelah pemerintah mengumumkan resmi ya, ada dugaan terhadap 2 warga negara yang terjangkit virus corona. Lalu kemudian masyarakat menyikapinya dengan sangat tinggi responnya. Panic buying. Panik buyingnya karena tadi setelah ada pengumuman. Nah kemudian yang terjadi keesokan harinya adalah mereka menyerbu ya tempat-tempat perdagangan sembako dan khususnya masker yang dibutuhkan. Nah setelah itu beberapa saat kita melihat begini, kalau kita bicara dari sisi teori ekonomi ada permintaan dan penawaran, kita melihat kemudian di pasar terjadi kelangkaan. Karena panic buying. Karena panic buying tadi kepada masker dan juga sembako. Dari situ kita melakukan penyelidikan. Nah, kita juga meneliti mengapa kemudian pada peristiwa ini ketika dibutuhkan lalu ada peningkatan harga yang luar biasa sampai 11 kali lipat bahkan. Artinya polisi mencium ada penimbunan di sini. Betul sekali. Kemudian flow marketnya juga tidak jalan. Artinya para distributor atau produsen ini setelah tahu ada kelangkaan, dia tidak langsung memberikan suplai itu kepada pasar. Ini menjadi sebuah
gejala ekonomi kita lihat di pasar ini mencurigakan. Di situ kita melakukan pendalaman lebih lanjut. Baik, saya ingin coba satu persatu Pak, dari kasus penggerbekan tadi terakhir rekan Juni Harsari melaporkan, tapi saya akan memulai dari ini yang paling parah terlebih dahulu. Di Tangerang Pak ada 11.480 box, ini jumlah yang sangat luar biasa banyak, 574.000 lembar masker. Sejak kapan pelaku melakukan penimbunan di gudang di sini Pak? Ya. Kedua pelaku yang di Tangerang ini saat ini masih dalam pendalaman di Polda Metro Jaya. Dan temuan yang baru dari keterangan yang bersangkutan ini bahwa dia sudah 3 kali mengekspor untuk masker ini. Dan kemudian dia diperoleh atau memperoleh masker ini dari beberapa tempat apotek secara acak. Dan dia sudah melakukan ini kurang lebih 2 minggu. Sudah 2 minggu. Ya. Baik, terkait dengan harga jualnya dijual berapa oleh pelaku ini? Nah ini yang kita masih dalami, yang jelas ungkapan dari mereka ketika dia ekspor itu keuntungannya lebih besar dibandingkan dia menjual di dalam negeri. Baik, terkait dengan kasus kedua Pak, ada juga di Makassar, 2 mahasiswa, 200 box ini akan dikirim ke Selandia Baru. Bagaimana awal terbongkarnya? Ya, dari temuan warga masyarakat ada tumpukan masker di suatu tempat lalu dicurigai. Kenapa masker itu kok berada tidak pada tempatnya? Lalu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, dilakukan pendalaman. Ternyata ini adalah barang yang dimiliki oleh 2 oknum mahasiswa tadi, saudara H dan saudara Y. Nah, pendalaman yang sedang dilakukan saat ini, ternyata sebelum dia ingin mengekspor ke New Zealand, sudah berapa kali juga dia melakukan transaksi ini dalam negeri. Yang dia peroleh barang-barang ini dari berbagai apotek. Dan ya betul sekali. Dan sekarang ini kita juga dapat keterangan bahwa transaksi dia nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, dia akan menerima 60 juta rupiah. Seperti itu. Oke, teman-teman kita mungkin bisa keluarkan grafik at large yang kita tadi keluarkan di awal acara sambil kita memberikan ilustrasi kepada pemirsa. Nah, untuk kasus Tanjung Duren, Pak Asep, sebelum saya mengundang narasumber yang lain, mahasiswi 19 tahun, ada 358 box di sana. Ini bagaimana ceritanya bisa mahasiswi menimbun sebanyak ini? Ya, saudara TH ini yang ada di apartemen Tanjung Duren ini, rupanya memang latar belakangnya dia berbisnis online. Pakaian, kemudian alat-alat kecantikan. Dan pada fenomena ini dia memanfaatkan. Dia membeli secara acak dari berbagai tempat, supermarket. Artinya dia jualan masker baru-baru saja? Iya, sesuai dengan fenomena yang terakhir ini. Mungkin jiwa bisnisnya mengarahkan ke sana. Nah kemudian dia melakukan penjualan juga dengan online. Nah saat ini kita sudah mendapat keterangan bahwa satu box yang harganya sekitar puluhan ribu saja, dia jual sampai 350.000. 10 kali lipat, ya, Pak Asep. Ya. Saya akan mengundang sekarang Dr. Devi Ramawati yang merupakan pemerhati sosial dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, apa kabar? Baik. Silakan duduk Mbak Devi. Terima kasih. Apa kabar? Baik, Pak. Nampaknya jalanan cukup macet ya Mbak. Siap. Tapi saya ingin melihat dari kacamata Mbak Devi terlebih dahulu sebagai pengamat fenomena sosial begitu. Apa yang Mbak ingin sampaikan terkait dengan masyarakat atau sejumlah oknum yang melakukan aksi-aksi penimbunan ini di saat kita tahu sebagian masyarakat yang lain sedang kesusahan nih cari komoditas ini? Ya, artinya memang reaksi masyarakat tentu saja bukan hal yang baru ketika banyak masyarakat yang melihat sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dan itu di berbagai situasi. Nah, persoalan ini tentu saja akan lebih minim ketika memang mereka memiliki referensi bahwa hal demikian satu bukanlah hal yang baik, dua akan mudah bagi mereka untuk terkena masalah hukum. Kalau sekiranya mereka melihat bahwa peluang-peluang hal tersebut ada, tentu saja ini akan dilakukan oleh siapapun, tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal latar belakang suku, agama maupun ras. Artinya mereka sebenarnya tidak sadar bahwa ini ada hukumannya loh dan polisi, pemerintah serius loh untuk crackdown ini gitu. Nah, itu tadi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak memiliki referensi bahwa itu adalah hal yang salah dan kemudian mereka tidak pernah melihat bahwa memang ada penghukuman terhadap hal tersebut, sehingga hal ini membuat mereka merasa yakin bahwa hal tersebut adalah hal yang tanda kutip normal dilakukan, mengingat memang kebutuhannya ada. Saya yakin kalau tidak semuanya kemudian benar-benar memiliki motivasi jahat untuk sekedar kepentingan pribadi. Mereka hanya ingin melihat bahwa memang ada kebutuhan, kenapa tidak? Toh mereka melihat selama ini kan pengumuman tentang bahwa Indonesia terkena
ada suspek corona itu juga baru beberapa hari ini. Sehingga menurut hemat saya ini satu hal yang biasa ketika apalagi dia memang punya latar belakang bisnis misalnya untuk membantu yang memang ditambah ada bonus pendapatan yang lebih di saat-saat sulit seperti ini. Tapi harganya 10 kali lipat ya. Membantu dengan ada udang di balik batu 10 kali lipat itu. Karena kebutuhan secara global juga memang meningkatkan. Artinya teman-teman yang tadi sudah menumpuk tadi tentu saja bukan untuk mensuplai kebutuhan tanah air karena kita tahu ini baru 2-3 hari ini tanah air membutuhkan tersebut. Pasti ini permintaan yang memang luar biasa dari global. Oke, tapi kalau misalnya melihat, kalau tadi dari perspektif orang yang melakukan penimbunan, Mbak Devi, kemudian sekarang orang yang melakukan panic buying, beli masker, beli antiseptik, kemudian beli beras dan mie instan. Menurut Anda, apa alasan dibalik pikiran seseorang kenapa mereka melakukan panic buying? Ini sebuah reaksi yang sangat human. Artinya ini adalah basic insting setiap manusia untuk bertahan hidup. Ketika menghadapi sebuah masalah atau ketidakpastian yang muncul adalah ketakutan. Ketakutan hanya akan dua diresponnya. Fight atau flight, kabur atau bertahan. Nah, salah satu ekspresi bertahan adalah panic buying. Yang artinya itu hampir orang di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Artinya dalam jangka waktu awal ini reaksi yang umum. Tapi ketika ini terus-menerus dilakukan, di sini persoalannya. Artinya apa? Ada otoritas yang mungkin tidak artinya belum siap untuk bisa menginformasikan pada masyarakat sebuah informasi yang utuh sehingga kemudian masyarakat akhirnya memilih untuk menahan diri melakukan panic buying tadi. Pak Asep, panic buying sekarang masih berlangsung atau sudah mulai menurun, Pak? Ya, sebelum itu saya tambahkan Mbak Devi dulu ya, sahabat saya ini. Jadi kalau kita melihat ini adalah sebuah gejala di mana yang disebut dengan aspek moralitas itu sangat dipengaruhi dengan unsur-unsur kepentingan ekonomi. Jadi memang satu sisi ada rasa ingin membantu, tapi sebenarnya ada suatu kesempatan yang dimanfaatkan secara bisnis ya. Kita lihat bahwa dari mensrea atau sikap batin dia itu nampak sekali kalau kita melihat dari unsur keuntungan yang diambil. Keuntungan. Ya, sampai jadi bukan membantu lipat. tapi cari keuntungan ya, mensreanya ya. Karena seperti itu ya. Jadi kita sebagai penyidik tentunya bisa melihat itu suatu kegiatan atau perbuatan yang konkret dari mensreanya. Nah, kemudian Mas Rodi, setelah kita melakukan tindakan ya beberapa tempat ini, totally sampai dengan hari ini ada seluruhnya 17 kasus. 17 kasus, 12 kasus terkait dengan masker dan 5 kasus terkait dengan adanya berita hoax terkait dengan corona. Alhamdulillah, tadi Bapak Kabar Eskrim juga langsung turun ke lapangan, beliau mengecek bahwa saat ini harga sudah kembali normal dan ketersediaan itu juga sudah mulai berjalan. Baik. Karena satu hal, selain di pasar yang kita perhatikan, kita juga harus memperhatikan dari segi produksinya juga. Karena jangan sampai nanti itu ada sebuah kolusi atau secara automatically ada konspirasi. Ditahan dulu setelah pasar betul-betul membutuhkan berdasarkan tadi teori ekonomi tadi ya. Begitu supply-nya kurang, demand yang bertambah, maka kemudian itu dimanfaatkan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kalau ini sampai terjadi, maka akan banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Baik. Dan kalau misalnya kita mengecek hari ini kemarin saya mengecek masker masih luar biasa mahalnya. Bahkan kalau misalnya kita mengecek di marketplace hari ini, pemirsa mungkin Anda bisa mengecek saat ini, harganya sudah mulai turun. Walaupun masih ada beberapa oknum yang menjual per boxnya 300.000, 350.000 untuk masker yang biasanya harganya 24.000 sampai 30.000. Tapi banyak yang sudah mulai turun. Nah, nanti saya ingin bertanya Pak, seperti apa pengawasan lanjutannya dan bagaimana kemudian untuk mencegah dari komoditas lain nih, sekarang pangan, beras, mie instan agar tidak terjadi juga penimbunan. Kami akan membahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya ingin memberikan ilustrasi pemirsa terkait dengan lonjakan harga dari masker. Kita lihat ini untuk masker bedah, Anda bisa bayangkan sebelum isu atau sebelum adanya kasus novel corona ini, kisaran harganya 30 hingga 40 ribu per kotak. Nah, setelah isu novel corona, sekarang harganya 300 hingga 500 ribu rupiah. Bahkan tadi beberapa orang sempat memberitakan bahwa ada yang harganya mencapai 800 ribu untuk masker bedah ini. Dan sementara lonjakan harga masker N95
Sebelum isu novel corona di kisaran 200.000 hingga 300.000 per kotak, tapi setelah isu novel corona harganya melonjak menjadi 1 juta hingga 2 juta rupiah per kotak. Nah, akibat atau dari apa yang dilakukan oleh kepolisian, saat ini kita melihat bahwa apabila Anda membuka marketplace yang ada di handphone Anda, harganya sudah mulai turun. Awalnya 300 ribuan, 500 ribuan, sekarang sudah normal menjadi 60 ribuan untuk masker bedah atau bahkan kurang dari itu. Anda bisa mengecek saat ini, namun masih ada juga pedagang-pedagang yang memanfaatkan dengan menjual harga 10 kali lipat. Kita harapkan polisi pun tidak berhenti sampai dengan di sini. Sekarang saya akan menyapa narasumber yang lain, yakni Dr. Muhammad Syahril, Direktur Utama RSPI Sulianto Saroso di Jakarta. Pak Syahril, selamat malam. Selamat malam. Pak Syahril, sebelum saya tanya terkait dengan kondisi 2 pasien yang positif COVID-19, saya ingin tanya terlebih dahulu Anda sebagai dokter. Siapa sebenarnya yang paling butuh memakai masker, Pak? Terima kasih. Jadi yang paling butuh memakai masker itu adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, ya. Halo? Ya, kemudian yang kedua, apakah orang yang berhadapan-hadapan dengan orang yang sakit, misalnya tenaga medis, juga harus memakai masker, Pak Dokter? Tenaga medis yang langsung berhadapan dan menangani pasien, atau pada saat kita dalam suatu lingkungan di mana banyak kerumunan orang yang kita tidak tahu, yang kemungkinan bisa terjadi suatu percikan-percikan droplet tadi. Artinya ini bisa di dalam MRT, di dalam lift, di dalam bis, di dalam mall, begitu? Iya, jadi kalau memang di dalam keramaian yang kita tidak tahu persis akan terjadi suatu penularan, maka kita sebaiknya memakai juga. Tetapi untuk di keadaan yang tidak ramai, kemudian yang tidak kita yakini, maka kita sebaiknya tidak memakai masker tadi. Baik, Dokter Syahril, kita disarankan untuk sering cuci tangan ataupun menggunakan antiseptik begitu. Artinya apakah COVID-19 ini lebih cenderung menular melalui tangan akibat droplet yang di mana-mana daripada udara, Pak? Oh, bukan begitu. Jadi begitu pasien ini dia bersin, batuk-batuk, maka dia mengeluarkan droplet, ya. Apabila dia tidak pakai masker, maka droplet itu bisa kena di sekitar dia. Nah, seseorang yang dekat orang tersebut, apabila tangannya menempel di situ, maka virus tadi bisa menempel, dan orang yang sudah kena virus tadi apabila dia mengusap hidungnya, kemudian pegang-pegang mulut, maka itu satu bentuk mempercepat penularan. Gitu maksudnya begitu. Sehingga kalau kita cuci tangan, maka apalagi dengan pakai sabun, akan mati itu virusnya. Baik. Ada 9 pasien yang saat ini dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Pak. 2 diantaranya adalah positif. Seperti apa kondisi mereka? Sampai tadi pagi jam 8 ya, untuk hari ke-5 ini, alhamdulillah keluhan secara umum sudah sangat berkurang. Kedua pasien itu tidak lagi demam, kemudian masih ada batuk-batuk sedikit, pilek, tapi tidak sesak dan tidak ada sakit tenggorokan. Baik. Nah, secara komunikasi mereka baik dan bahkan bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui handphone. Ini yang 2 orang positif. Bagaimana yang 7 orang suspek, Pak? Apa kabar mereka? Ya, yang 6 itu kondisinya membaik. Yang 1 memang tadi pagi itu masih pakai ventilator ya, karena dia dari rumah sakit rujukan sudah selama 7 hari juga memakai ventilator di sana. Artinya yang 1 ini kondisinya memburuk atau bagaimana, Pak? Ya, buruk ya. Tadi pagi jam 8 itu buruk itu keadaannya. Kapan kita bisa memastikan status dia, Pak Dokter? Maksudnya? Status apakah dia positif atau tidak, ataukah memang masih suspek, ataukah bisa dipastikan dia negatif, Pak? Ya, masih suspek ya. Kita menunggu hasil dari Litbangkes untuk pasien-pasien yang 7 tadi. Baik. Pak, kemudian saya ingin menanyakan tentang SOP penanganan di Sulianti Saroso apabila ada pasien yang mendapatkan rujukan dari rumah sakit lain ke rumah sakit Anda. Seperti apa sebenarnya SOP-nya? Jadi semua rumah sakit yang akan merujuk itu harus melakukan kontak dulu ke pihak rumah sakit kami
ya, untuk memastikan apakah pasien itu memang indikasi masuk di dalam ruang perawatan, ya. Nah, kemudian kontak dapat dilakukan dan kita sudah menyiapkan, maka pasien yang dikirim sudah memenuhi prosedur yang sudah dia lakukan dalam pedoman penanganan corona itu. Sudah ada ya, Baik. jadi pihak rumah sakit sudah ada, dan ke pihak Rumah Sakit Sulianti Saroso itu langsung ke ruang isolasi, tidak lagi melalui IGD atau melalui pendaftaran yang lain. Langsung ke ruang isolasi. Artinya saat ini kita masih menunggu hasil dari 7 pasien suspek ini ya Pak, dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Iya Pak. Baik, Pak Muhammad Syahril, Dirut RSPI Sulianti Saroso. Terima kasih Pak atas waktunya malam hari ini bersama kami di Prime Talk. Kami akan kembali terlebih dahulu pemirsa, kita akan berlanjut nanti dengan Pak Asep dan juga Mbak Devi. Dan juga kita ingin mengetahui perkembangan terbaru dari 2 dari 3 negara yang kasusnya atau jumlah kasus novel coronanya paling parah, yakni Korea Selatan dan juga Italia. Kita akan ada live report dari sana sesaat lagi. Pemerintah Indonesia pun akhirnya mulai 8 Maret nanti akan menyetop turis-turis dari 3 negara, yakni Iran, Korea Selatan, dan juga Italia, khususnya dari kota-kota ataupun provinsi yang virus novel corona ini merebak di sana. Dan satu negara, Italia, pemirsa, Anda bisa bayangkan data yang saya punya ini mengatakan bahwa tanggal 2 Maret lalu kasus positif di sana 1.689, sementara di tanggal 3 Maret kenaikannya pun luar biasa menjadi 2.036 kasus confirmed novel corona atau COVID-19. Saya akan kemudian bertanya kepada warga negara Indonesia yang sengaja mengunjungi Italia untuk berlibur di sana. Ada Grandi Ole yang bergabung bersama kami dari Milan, Italia. Grandi, selamat siang waktu Milan. Grandi, halo. Halo Grandi. Halo. Ya, Grandi, saya ingin bertanya, ini Italia salah satu negara yang paling parah terdampak dan peningkatannya signifikan. Tapi kalau saya melihat tidak ada kepanikan di Milan, tempat Anda saat ini berada. Betulkah apa yang saya lihat? Lagi berada di Central ya, yang ada di Milan. Ini sama sekali tidak apa yang diberitakan oleh media massa pada umumnya, baik media massa maupun media elektronik. Di sini turis-turis juga sangat banyak, walaupun cuaca juga lumayan dingin, tapi tidak seperti yang terdengar ya saat ini bahwa Milan ditutup di mana-mana. Dan kita juga bersyukur di sini akan dipandang aneh begitu ya? Benar sekali. Grandi Ole, warga negara Indonesia di Italia, berlibur di Italia. Terima kasih. Dan pemirsa, mungkin saya ingin sedikit mengupdate bahwa keputusan dari pemerintah adalah untuk turis-turis atau untuk orang Italia dari Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont ini yang tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia, sementara orang Italia yang di luar dari kota-kota itu boleh masuk asal punya sertifikat kesehatan yang masih valid ketika melakukan check-in di bandara-bandara kita. Saya akan kembali sekarang ke Pak Asep. Pak Asep, ketika orang menimbun dia akan kena pasal berlapis. Apa saja itu, Pak? Ya, kita akan melihatnya pada 2 bagian ya. Pertama dari sisi produksi. Ketika memproduksi alat kesehatan berupa masker ini, dia bisa saja tidak menggunakan atau mendapatkan izin dan tetap memproduksi. Itu sudah perbuatan melawan hukum. Oke. Yang kedua, dia kemudian tidak melengkapi standar ya yang sudah ditentukan terkait dengan produksinya. Itu dalam produksi ya. Kemudian yang kedua, dalam hal pemasaran ini bisa juga terjadi aksi penimbunan. Oke. Dan yang keempat, kita bisa identifikasi sebagai sebuah perbuatan melawan hukum adalah menaikkan harga tadi yang sangat luar biasa. Artinya bisa kena undang-undang perdagangan, perlindungan konsumen. Jadi kita bisa kenakan dalam konstruksi hukumnya, perbuatan melawan hukum ini bisa dalam sebuah lingkup penegakan undang-undang perdagangan, undang-undang kesehatan, dan juga undang-undang perlindungan konsumen. Baik, kami nanti akan kembali pemirsa dengan pembahasan yang lain dari Mbak Devi dan juga laporan dari Korea Selatan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Menarik kita juga melihat fenomena panic buying. Kalau menurut Mbak Devi, dari kalangan mana sebenarnya
yang paling banyak melakukan panic buying? Yang perlu kita sadari bahwa latar belakang panic buying itu karena ada infodemic, artinya ada hoax yang membuat orang kemudian menjadi sangat khawatir. Semakin sedikit informasi yang diperoleh itu membuat orang-orang akan semakin takut, dan itu biasanya adalah orang-orang yang kalangan yang lebih senior memang, kelompok-kelompok rebahan khususnya gitu kan, generasi rebahan. Yang lebih tua Ya, kalau itu yang senior, kalau yang rebahan mungkin satu mereka juga punya informasi yang lebih banyak, dan tadi karena memang secara natural mereka memang agak lebih enggan untuk bergerak, itu membuat mereka juga relatif lebih enggan sebenarnya untuk melakukan panic buying. Ini masalah yang dimaksud rebahan ini milenial berarti. Berarti yang antri-antri itu kebanyakan menurut Anda? Yang lebih senior. Walaupun memang harusnya harus ada riset serius juga tentang ini. Baik. Saya sekarang akan menyapa mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Ada Ignacia Handipta Mardika atau dipanggil Mbak Dipta di Seoul. Mbak Dipta mungkin bisa dijelaskan seperti apa situasi saat ini di Seoul, Mbak Dipta, di tengah bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling banyak perkembangan jumlah confirm cases-nya. Oke, untuk di Seoul sendiri memang situasi terlihat sudah lebih sepi daripada biasanya, namun warga tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Cuma sekarang memang kewaspadaannya sudah lebih tinggi. Terakhir, apakah ada panic buying juga di sana, Mbak? Kalau untuk panic buying sendiri, sejauh ini saya merasa bahwa di Korea tidak ada panic buying, karena di sini di supermarket. Mahasiswa Indonesia di Seoul, Korea Selatan, atas waktunya di Prime Talk. Saya akan terakhir ke Pak Asep. Pak Asep, apa himbauan Anda untuk masyarakat dan juga untuk oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Ya, terima kasih Mas Rory. Yang pertama saya ingin memberikan sebuah ajakan terlebih dahulu ya. Sebagai bangsa yang tingkat kepedulian satu sama lainnya tinggi sekali, dalam konteks peristiwa ini, mari kita kedepankan kepedulian itu satu sama lain. Saling memberikan semangat, memberikan support. Nah, dalam hal ini tentunya juga kita dalam pemikiran bagaimana tadi para oknum-oknum pedagang yang memiliki niat tidak baik. Kita sentuh moralitasnya. Bahwa saat ini yang dipanggilnya itu adalah rasa kemanusiaan. Bukan karena persoalan ekonomi atau mendapatkan keuntungan yang tinggi. Jadi kembali pada jati diri bangsa kita yang peduli pada setiap orang. Yang kedua, panic buying tadi, kami dari pihak kepolisian memberikan jaminan bahwa setelah perintah Bapak Presiden, secepatnya kita melakukan tindakan-tindakan. Selain tadi kita menindak para pelaku yang menyalahgunakan dalam konteks perdagangan atau penyediaan masker ini, kita memiliki satuan tugas pangan, Mas Rory. Jadi satuan tugas pangan ini benar-benar mengendalikan situasi pasar. Yang ketiga, Mas Rory, dalam hal situasi ya, konteks kita media sosial. Ini juga kan diwarnai dengan hoax. Yang perlu diingat bahwa di dalam media sosial ini jejak digital ini tidak pernah bisa dihapuskan. Jadi mohon dengan sangat masyarakat juga bisa menilai situasinya dengan baik. Dan polisi jangan sudah menyebarkan. menangkap 5 orang ya. Betul, kepolisian sekarang sudah mengamankan 5 orang karena 5 kasus hoax tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan ini harus cermat, harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pak Asep, terima kasih. Dr. Devi, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikianlah Prime Talk malam hari ini. Saya Rodi Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.